itu identik dengan Maulid Nabi. Namun Malamang itu tidak selalu pada bulan Maulid. Maksudnya ada beda-bedanya gitu. Seperti itu ya. Nah, ada bulan Malamang juga. Nah, setiap daerah di Palu ketika bulan Maulid datang tidak selalu Malamang seperti itu. Malamang. Gambaran masyarakat secara umum, apa itu Malamang? Malamang itu adalah acara tradisi atau upacara tradisi yang ada kaitannya dengan Maulid Nabi, yang itu secara historisnya dulu dibawa oleh Syekh Burhanuddin, berkembanglah ke zaman sekarang seperti itu. Terutama di sekitar sini itu saya lihat masalah agama masih kental, masih bagus. Semua budaya juga begitu. Cuman dengan ada pengaruh dari luar, seperti bukan pengaruh luar, dan itu juga kebutuhan kita. Pengaruh dari HP itu banyak. Saya lihat mereka itu suka ngomong sendiri. Sekarang kan kadang ketawa sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu kalau mereka menggunakan teknologi itu secara positif itu banyak akan didapat. Tapi kadang-kadang siapa yang bisa menghandle atau bisa mengangkat masalah itu hanya mereka yang bisa untuk menangani HP itu. Jadi kalau mereka bisa menggunakan secara positif, hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau mereka terpengaruh dengan hal yang negatif, juga hasilnya tentunya akan menyedihkan di kemudian hari. Jadi itu makanya kita adakan aktivitas sanggar ini agar mereka ada berkegiatan, ada mereka bisa berkumpul dengan temannya dengan maksud yang baik gitu, untuk kedepannya juga bisa menjaga budaya dari kita sendiri yang kental juga dengan agama, dengannya ada pesan di syarat pesan di kita pula. Cerita amu bahasa tutut, maaf, jangan dicari tertulis di dalam bahasa kau. Amu dapat pituah dari mama, pituah dari Bunda Jaya, dan papa dari guru surau ke surau, dan amu berguru di surau. Menurut guru amu di surau, asal usul jadilah mangga, itu berdasarkan perjalanan Seberudin pulang di Aceh. Kenapa? Seberudin pulang di Aceh sekian tahun di Aceh, lalu pai nyoka mimbar, alun menemu surau masuk itu ada mimbar namanya. Dan akhirnya sak hatinya untuk makan, sampai payuaknya sak di pareman memasak daging ular ko baako tu sak hatinya. Lalu ini aku datang, ya Seberudin tu nyambil bulu. Di sisi mimbar itu, di mana mimbar itu, aku menjadi simbar. Lalu ada surau masuk itu lah. Dia ambil lagu luar di sinan tu, nyuri sila bareh untuk memasak. Baku mulu wana. Kalau gabung tu dah mungkin, kalau talang tu karewana di si bareh memakan di sinan. Dan akhirnya bila kapan jadi nama lama, pada set yang di bawahnya. Dan bila diterapkan sampai kini, pada set Bintang tinggi, sebong matata, sebong matuaye. Baru diterapkan, ada selingkan lagi orang preman tentang lamang sampai kini. Lamang tujuan dibuat ketika sakral, ketika Maulid Nabi, ketika kemalangan. Kalau malamang kami malamang, ia dua tirai batabi baru malamang.
maka setiap bulan itu ada prosesi. Maka penamaan bulannya pun berbeda dari penamaan bulan biasanya. Kayak Muharram. Kalau di dalam agama Islam itu misalnya bulan yang ada itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, kan begitu. Penamaan itu di Pariaman berbeda. Muharram itu jadi Tabuik, bulan Tabuik. Ada prosesi Tabuiknya. Jadi Tabuik, Safar, Muluik, Adik Muluik, Ganok Duo, bulan Carai, bulan Sambare, bulan Lamang. Nah, di dalam hal ini ada bulan Lamang namanya di Pariaman. Nah, malahan ya artinya Malamang itu bukan hanya sekedar prosesi ya, tetapi juga sudah menjadi nama bulan. Nah, jadi setiap nama bulan itu selalu ada ritualnya. Salah satunya adalah Malamang. Maka Malamang di sini merupakan budaya yang secara prinsip itu hubungan silaturahmi, betul. Bagaimana orang menyediakan sepului, kemudian pisang dan sebagainya, karena lamang itu ada yang namanya lamang sepului, ada lamang pisang, dan ada lamang ubi. Sehingga dengan adanya prosesi malamang ini, tidak saja pada bulan lamang itu saja lagi prosesi dilaksanakan, tapi pada setiap perayaan-perayaan tertentu. Upacara kematian di Pariaman itu ada namanya Manikuari, ada menuju hari, ada menduo kali 7 hari, kemudian ada mampek 10 hari, kemudian ada 100 hari. Nah, setiap prosesi itu selalu ada malamang. Dan setiap orang yang datang menjenguk pada prosesi itu, pulangnya mereka dikasih lamang. Jadi lamang itu menjadi simbol bahwa orang itu sudah melakukan hubungan silaturahmi ke tempat kematian itu. Bulu itu kan bambu terbagi macam. Hati-hati, bambu di Minangkabau bambu batuang, awe, talang, nyunang talang dia biar. Dah, kenapa dia biar gadang sadar melok? Bako talang mana ke dia biar? Talang kau ke dinding rumah masuk itu. Aku kalau gabung, tidak mungkin gabung talang terima makan, gabung batuang yang terima makan. Kenapa bulu? Bulu antara nyundak kare, indak mana. Berarti filsafatnya manusia dididik ialah jadi buluan dulu. Indak ketik mana, indak gadang mana, 7 tahun baru bisa diberi pendidikan. Aku 6 bulan. Boleh kata di pembuluan, boleh kata dia boleh ayah di pembuluan, boleh kata di musyawarah. Itu 6 bulan. Bagus ya, kalau di dalam bidang agama juga misalnya juga pengajian, salat segala macam. Kalau misalnya masalah tradisi sendiri atau masalah adat, di sini ada yang agak kental juga itu dalam masalah malamang. Di malamang itu masih dijalankan di sini. Mereka masih tua juga ya, gotong royong memang mungkin ya disitulah tempat berkumpul. Kalau malamang itu kan tempat berkumpul saudara mereka, keluarga inti misalnya menantu, anak, segala macam ya, mertua, semua tempat berkumpul, tempat bersilaturahmi. Jadi ajangnya itu adalah di lamang itu. Mereka bisa bekerja sama. Begitu ada keluar aku manusia. Ni mencari makanan tempat nama rahsia.
Dia kan berlaku Sirudin Malia mengenang Sirudin Malia, mengenang guru-guru yang melaju menyusun ada bisa salah satu bola. Mengenang itu maka dia ulu tadi mengenang perjalanannya, maka sejarah nggak tinggal. Bagaimana ada di sini? Kenapa takkan ada sepakai awak disuap orang ikut kemulik malamang gitu gue. Kan tataan musyawarah. Dan lamang itu tuh terbagi ada penjelasan 3 macam. Aku besar ya. Aku benih besarnya. Kulit di jalan lamang pertama dibuat masa itu di jalan lamang tu lebih berkatu mana. Menjalang pertama. Mulai masa ayu balandayan. Artinya mana? Kau kabanan ke awak di bumi Allah kau berkatu kana mana? Karena nanti baru sujud. Baru dilandainya sujud. Si Pajo Jamului sudah tu lamang di balik-balian, ditimang-timang di balik, lalu lamang dibawa, dikuat, dibuang kulit kan? Cik, ada kulit celai, aku kulit celai adalah daun bisa, indahnya nan tua daun bisa, indahnya nan boleh kita rusak, ia ibarat cubuluan tadi untuk pembaliknya. Mengaku dibuang itu kan tinggal isi kerimakan itu naga mau putih berasi josi kulit berkelinting di dalam. Yang menarik menurut lama, pertama dalam kolom kampung sayur sakato bermula di sinan talatak berkato di ulama dunia lama jola berlabai dalam kampung. Ada seganari ya. Ia kesepakatan model tua awak cuma mampu dalam kaum lah. Alam dalam kaum si puluh nama cewek-cewek tanpa dulu badai-badai dia buat masa itu dimasak dan berpuluh-puluh mendeku dalam kaum awak berpuluh-puluh dah ada buah imam dah saya ini serentak sebagai sama masa kemenakan ramah kampung kau menitiaklah rahmat dari terik memusik di bumi kalau awak disekatuk coba malam jadi yang dilapaskan itu dia kesayangan kepada Nabi. Dari mana dia ambil? Dari paman Nabi. Sekarang Nabi telah disusui ya, lahir baru kemarin ya. Baru pamannya kelihatan. Apabila pamannya bahasa bahasa ya undena cacayang panggil ada undena atau tepo kenakan dilepaskan asra di jalannya kecintaan kepada kenakannya paman Nabi. Dan begitu pula awak di Minangkabau di Pariaman terjadi ngaku badeki acun terbadeki itu Nabi itu kesayang pada Nabi. Tapi ketika divisualkan akan diabstrakkan dan dijelaskan. Kalau dijelaskan tidak aja. Itulah bagian seni kebudayaan yang ada dalam surau bagi kami. Manitianya sudah ada di Aceh. Maaf ya. Pak yang membawa di Madinah dulu tersimpan di Aceh. Siapa yang membawa kotak ini kaki sangku yang di atas yang bernudin? Sebab itulah asal badiki itu adalah cintanya paman Nabi kepada kemenakan yang Muhammad, lalu dia bertendang dan melakukan Muhammad kesayangannya dan dibuka di situ. Ketika dia berasal dari tanah suci Mekah atau di Madinah dan sama ada peti itu dibawa oleh siapa? Sidrau. Sidrau peti satu itu tidak mau terbuka. Sebenarnya di Sabang sebagai Asia bukan tinggal masuk. Tapi datang orang Priaman yang di atas si Beranuddin namanya Ketik Sangku yang berkumpul di Pulau Aso sampai 10 tahun pada Semuddin. Tentang adatnya lalu dibersihkan di Beranuddin. Menjaga tradisi itu dengan baik ya. Pernah dulu juga ada keinginan dari sebahagian masyarakat untuk merubah tradisi ini. Karena dianggap bahwa ketika kematian itu mereka banyak modal membuat lamang,
maka ada keinginan sebagian masyarakat menggantinya dengan yang lain atau tidak memberikan apa-apa. Tapi ternyata itu mendapat perlawanan yang cukup berat ya dari pemangku-pemangku adat dan agama, karena mereka berharap ya bahwa tradisi Malamang ini tidak hanya sekedar persoalan ekonomi, tapi ini adalah persoalan bagaimana mereka menjaga hubungan silaturahmi itu. Kalau kita melihat ketika membuat lamang itu di perapian itu hampir satu hari, dari pagi sampai sore orang mengerjakan itu, dan itu mereka bersama-sama bergotong royong. Dan nilai-nilai yang bergotong royong, nilai-nilai kerjasama inilah sebetulnya yang perlu dipertahankan. Dan memang dari segi ekonomi ini kan akan memberatkan, betul, memang betul. Tapi kalau dengan cara kerjasama, dengan cara bergotong royong, mereka tidak terasa berat. Kadang-kadang ada orang membawa beras, orang datang pergi menjenguk itu ke rumah kematian itu misalnya, itu dia membawa beras, dia membawa telur, dia membawa ayam, dan artinya apa? Artinya sebetulnya tuan rumah tidak terlalu terbebani sebenarnya. Jadi Malamang itu tidak akan mengurangi apa secara ekonomi, tapi justru akan memperkuat itu. Kalau di zaman dulu, kalau Malamang itu kan memang makanan yang nikmat, yang enak, belum ya nomor satu lah, karena dulu semua terbatas dari zaman dulu waktu zaman Islam baru masuk gitu kan. Lalu kalau dihubungkan dengan saat ini, kadang-kadang Malamang itu sendiri ya pertama udah agak repot ya, mungkin mencari buahnya, udah itu mengerjakannya segala macam itu udah agak repot. Tapi bukan tidak mungkin, itu bisa kita caranya kita tingkatkan dengan mempermudah gitu loh. Beberapa hal mungkin bambu kita ganti, atau misalnya banyak hal gitu loh, membuatnya nggak terlalu besar, bisa untuk sekali makan, nggak mubazir gitu loh. Kadang kalau udah mubazir itu akhirnya nggak kemakan kan, akhirnya buang-buang sia-sia juga, berdosa juga kita akhirnya. Assalamualaikum, surauku yang kutinggalkan selama di Aceh. Sudah jauh anak cucu, sudah jauh kau, orang tua lah tinggal juga. Tak ada lalu di surau lain, tak ada orang kasumbayau lain. Surau larobong masui, tuan yang lalu akan bawa babunyi di dalam berpikir murau, di sanjari berkulit alang di tanah air. Gano-gano bumi alam masa itu tanda musibah tak terjadi pun disusun, ada isarak besar di kita pula. Bila pajua masui itu jua ke masa balik dapat sebuntir dua buntir, jadi orang masuk itu di tepi jalan. Buya adalah pulang dari Aceh, kau buya ke surau, kau balik ke masa. Yete dan ke surau lalu suapulo lalu po surau rambo. Ini buat minta kepada Allah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara di hati masuk itulah dia dipaci. Ini berjalan mencari tempe pemasa. Bareng di yang pulau Bali surau dalam buat nantinya. Indah kamu dialah mau cari tempe nanti untuk nasi. Sabun kali makan beko kami kebereton. Joni niat mama nandi mbak nandi pula kami. Cuiku bana manasi pembohong tu ilimu nabana memang sulit dari Aceh pulang je pacam coba di tengah laut. Laban dia tunggu pasal ruang. Mendek ulah mantan ambo di pantai masuk itu dan dibunuh ke tali jantan. Mendek tanggung jawab amanah dari Allah. Bagaimanapun dia lah menggunakan begini asal sampai perduaan denganku. Itu mana lah tahu sebelum tinjau tangi ayah matu memperjuangkan umat Islam di Minangkabau.
Demi Allahnya barangkali dia taruh berjalan di antara badan yang subur, imbo-imbo pelukan dicampur, telah yang nikmati masuk itu ke mencari kalam. Ketika sebelum dia pulang di Aceh, dia masuk ke suraunya, lalu dia mau makan, dia bingung, surau sudah reot, sudah dilupakan juga. Dan akhirnya dia memasak, tempat masaknya anjing sudah ada, ini sudah ada. Saatnya baru dia masuk surau melihat. Nah, beginilah keadaan surau kami ketika Senudin saya pulang di Aceh, mau memasak dia tempatnya, wah susah. Yang disebut malamang itu adalah sep. Sep dia apa terjadi abang 18. Lah, siapa sepnya? Sep Bintuang Tinggi, Sep Muhammad Atta, Sep Mata Air. Jadi terjadi safa, terjadi maulid malaman, terjadi macam gini. Lah, masa saya yang tinggal itu. Indonesia harus melama, tapi ada negara negara. Orang yang memakai lamang itu yang ada di memang orang punya kaji tarikat. Maaf ya, tarikat itu dulu orang lama. Tarikat Nasabandi, tarikat Satriyah, Saman, 7 tarikat di Menagama Malama, ikut Malama. Tapi tarikat itu punah. Tinggal Satari Nasabandi tidak lo malam-malam dulu. Itu kemajuan zaman kali ini. Nanti orang Satari, aku Satari kan, bukan umum ya. Kalau Satria, hal ketika kemalangan dia, labat tirai batabi, duduk rahasia harus melama. Ketika mulai Nabi harus melama. Kenapa harus melama? Siapa yang membawa kajian itu mengenang si orang din mas melihat? Ini orang tarikat Satria ya. Dikiri taruhnya jangan ya di atas seperti tadi spekrik ya. Ini yang bagus diambil ya, masak yang bagus diambil. Jadi yang difotonya ini, begini cara motornya. Ini betul. Ini betul ya. Dibandingkan lagi kan? Ah itu. Dia benar macam aja. Potongnya enggak bagus tuh. Di taruh di dalam ruangan atau di rumah, di taruh di tempat. Ada 2 orang berlain suku berdiri di pinang yang sebatang. Kemana dagang? Singgah lalu Ali nalapatang. Makanya ibu dari Kanu sebaju kuih lalu menikur. Lalu di Wasinya, dia berjalan di sini. Ikulah pondoknya. Di siku rumahnya dibuat masa itu. Umur sampai tahun baru. Ikulah semuanya. Sampai meminumnya Nagari Sinduan. Dan di situ mandinya Kitiko Batak banda ko berhasil masa dulu. Kinilah bantuan Iko. Iko yang meyakini itulah fatwa dari guru dalam surau aliran tarikat Satria. Apa? Mengingat perjalanan Senudin dibuat surau. Itu nama-nama surau pondok. Dan wiri kata pada risiko. Itulah perjalanannya Senudin. Kalau lama itu di padang-padang itu. Ambo Zain Ismail, maaf ya, banyak darah tahunnya dia Ambo. Dan ketika Ambo dilahirkan 58 masa itu, ketika Bapak Ambo 58 lari ke Rimbo sudah diazankan nama dari Bapak Zain Ismail. Itu namanya murni. Dan masuk itu ketika itu Ambo dipasok masuk sekolah ke STM Muhammad PLPU dan berhenti masuk SMSR. Di SMSR dibuat nama jenis mana lo membuat Kamaguchi Ambo membuat nama. Nah, Ambo dilahirkan 58 dan bergelut dalam kila lahir bahkan berkesenian dari rahim ibu dan bergelut sama SMSN dan tamai dan mencukup kuliah di Taman Budaya sebagai pemain teater juga
dan juga sering menulis puisi dan melukis tarui. Dan tarui yang mau hijrah ke Jakarta. Dan akhirnya hijrah ke Jakarta 86 bagi di Ancol, dan sebagai seorang pelukis minta sama Tengku Wiyukulo dan bergaul pada orang-orang yang terdahulu banyak seperti Apandi. Dan akhirnya Ambo selama di Jakarta itulah di Ancol itu Ambo kehilangan keseimbangan karena agak mulai tempat periode dan mau pulang ke Minang 91. Dan perjalanan Ambo 91 dari Minang sekilasnya, dan Ambo akan mengaruh ilmu di Minangkabau. Karena waktu itu juga agak bakti juga Allah masa itu di Mai, di Bagoni. Ada semacam puisi membaca di alam. Bunyi tak dengar mungkin macam membacanya tak. Ku tinggalkanlah ranah Jawa yang telah menikam tubuhku yang merampas ilmu Minangkabau. Aku akan perang lagi menghadapimu. Ku cari kerisku di lereng Gunung Merapi. Ku cari ilmu-ilmu yang hilang di surau-surau. Ku cari surauku. Ku cari adatku. Aku akan kembali ke ranah Jawa. Hati-hati ranah Jawa. Itu ucapan Ambo di awal di tengah kata. 91 berpulang, bergeraklah dengan kebudayaan dan kesenian, dan akhirnya mengadakan pameran tunggal 9 malam tercapai, cuma belum lalu, dan ada pertemuan sasaran pada negara di pulau, dan akhirnya boleh dipanggil pameran bersama Panaiti Malu di tim dan Ambo di Tabrak Kerpati, dan pulang ke Ranah Minang Meliak, dan pameran 2010 dan Tripolah Jakarta. Judul temanya menjaga ranah menuju Kau. Baru selesai dan balik ke Jogja, balik ke Bali 2012 itu pulang, dan sekarang saya mencari. Itulah bidang kami sebagai seorang pelukis awam Minangkabau. Saya dipanggil oleh di yang anak pelestari budaya di Tengah Budaya, dan diajak lalu di syuting lah di suatu di hotel masa itu, dialog tentang lama, dan akhirnya deal di pusat bahwa saya tuh telah dijuluki kata orang itu mesti majukan budaya Tabenda. Ya langsung budaya Tabenda itu lama Tambu itu Parimantunya. Saya cukup bukan menyombong, cuman alhamdulillah saya bangga dengan suami saya Haji Pamabuci untuk paham tentang itu dan bisa berbagi kepada orang-orang, sehingga sejarah Malamang itu mungkin tidak pernah terkaji, tergali selama ini. Cuma selama ada Pamabuci waktu pendirian. Ya, waktu penilaian budaya Tabenda se-Indonesia. Kalau menabui penapa itu, ilmu kau kalau habis. Bagaimana kita mendidik kena muda-muda? Seperti yang bisa mendidik itu sekolah nggak bisa, hanya mendidik data pendidikan kan? Ya kan? Kita mendidik melalui sangga, kita mendidik kelompok-kelompok kehidupan. Itu bayu adik sehingga dari mendidik anak muda-muda kok, dia pengertian anak lama kok. Mudah-mudahan yang paham dan melestarikan kok, melanjut kita dan melanjut. Itu harus satu dia. Mendidik di luar sekolah itu penting sekali. Mendidik dalam rumah tangga itu yang penting sekali. Ikut punah di alam itu. Itu satu jalan dewanya. Nah itu bayu-bayu ya. Mendidik di luar sekolah untuk anak kemanakan awak, untuk orang kampung. Ini kalau diadukan sangga-sangga, kita ikhlas mendidik ke sangga. Jangan karena SBJ ketun ke panjalai. Kebenaran itu adalah ikhlas karena Allah. Karena uang tidak terjadi walaupun hebat nambah-nawak macam itu di wajah. Agama pun bukan ada uang walaupun hebat mana. Artinya niscaya bala telah timbul. Malah kita semua telah membimbing yang sangat menekan itu. Adik-adik itu, iyo pangkulah anak dengan bidang di kampung. Iyo bimbinglah ke mereka. Tulang kampung di tempat tenggang, di tempat iyo-iyoan bayu apa dia. Itu jalur jalan lewatnya. Balik mendidik dan ke bawah. Nam tutu biasalah doa aja. Inyolah memuat, inyolah melacur dulu. Jangan saling menuntut.